Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik, sedikit saya ingin sharing ya apa yang ingin menjadi tujuan pencegahan dari kita bentuknya tim di level RT maupun RW, atau sering disebut satgas, entah apa namanya, yang penting kita akan melakukan pencegahan maupun penanganan. Yang utama kita sudah tahu semuanya bahwa tujuannya adalah membuat kurva itu menjadi landai sehingga tidak seperti sekarang sangat crowded sekali, kondisi rumah sakit sudah penuh, bahkan kabar terakhir obat-obatan juga sudah mulai langka. Tujuan lainnya adalah menghindarkan diri, terutama keluarga dan komunitas, agar tidak terpapar COVID-19, mengurangi beban biaya kesehatan akibat dari COVID-19, dan lain sebagainya. Nah, ini kabarnya pemerintah juga udah mulai kehabisan bensin. Tujuan komunitas adalah agar tidak terjadi klaster penularan di level RT atau RW. Nah, ini sangat penting sekali karena jangan sampai terjadi penularan antar warga. Nah, di sini sedikit sharing. Ada beberapa kriteria penderita COVID itu sendiri. Yang pertama adalah pasien tanpa gejala. Ya, di sini gejalanya hampir sama sekali tidak ada gejala. Saturasinya pun bagus, di atas 95%. Napasnya juga teratur. Kemudian tempat perawatannya isolasi mandiri di rumah. Ya, atau fasilitas isolasi pemerintah. Saat ini di Kabupaten Bekasi ada dua hotel ya, kalau nggak salah Swiss Bell, yang dipilih oleh pemerintah. Tapi sudah penuh semuanya. Terapinya cukup mungkin vitamin C, D, dan zinc. Lama perawatan adalah 10 hari. Nah, ini pasien ringan dengan gejala demam, batuk, umumnya batuk kering, fatigue atau kelelahan, anoreksia atau tidak ada nafsu makan ya, sakit kepala, kehilangan indera penciuman, kehilangan indera pengecapan, mialgia atau nyeri-nyeri tulang, nyeri tenggorokan, pilek, bersin, mual, muntah, nyeri perut, diare, konjungtivitis itu mata merah, kemerahan pada kulit atau ruam-ruam ya, jadi merah-merah kulitnya, dan frekuensi napasnya masih normal dan saturasi oksigennya juga masih normal di atas 95%. Nah, ini bisa juga dirawat di rumah isolasi mandiri juga. Obat-obatannya sesuai standar Kemenkes, antivirus yang kita sering dengar itu oseltamivir atau favipiravir. Kemudian antibiotik azitromycin, vitamin C dan D dan zinc. Nah, ini untuk penggunaan azitromycin atau antibiotik maupun antivirus ini harus dengan pemantauan dokter, karena bisa jadi kalau salah obat ada efeknya ke lambung. Nah, lama perawatannya 10 hari isolasi sejak timbul gejala dan minimal 3 hari bebas gejala. Nah, ini kenapa diambil angka 14 hari. Nah, ini pasien sedang. Pasien sedang hampir sama gejalanya dengan pasien ringan, hanya saja di sini sudah mulai ada kondisi sesak nafas. Sesak nafas tanpa distres pernafasan. Distres pernafasan itu sampai sengal. Nah, ini udah mulai distres pernafasan. Jadi agak sesek aja rasanya. Aduh, sesek gitu. Nah, ditandai dengan frekuensi napas 20 sampai 30 kali per menit. Cara menghitungnya adalah kita melihat jam, hitung dari detik 6 sampai detik 6 lagi atau 1 menit full 60 detik. Coba dihitung. 1 2 3, kalau udah mulai cepet, nah sampai 30 kali per menit, nah ini udah mulai ada tanda-tanda saturasi oksigennya menurun. Bisa dicek dengan oximeter, itu saturasi kurang dari 95%. Nah, tempat perawatannya sebenarnya ini sudah harus dirawat ya, rumah sakit rujukan COVID-19. Cuma untuk kondisi saat ini pasti penuh kondisinya. Nah, tempat yang terbaik itu ada di rumah, isolasi mandiri di rumah. Nah, oleh karena ini kita butuh tim tanggap penanganan untuk kondisi-kondisi yang pasien yang sedang. Terapinya
banyak ya di sini ya. Mungkin ini terapinya sudah legi artisnya dari dokter yang merawat di rumah sakit ya. Kemudian lama perawatan juga sama 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Nah, ini pasien berat atau kritis kalau saturasinya sudah kurang dari 95% dan sudah ada distress pernafasan. Jadi udah sampai sengal ya, pernapasannya sampai panik dan lain sebagainya gitu. Nah, ini udah harus di rumah sakit. Nah, ini alurnya ini banyak yang kita tidak pahami. Kasus suspek itu kondisi infeksi saluran pernafasan ya dengan riwayat transmisi lokal. Kalau di sini udah ya semuanya, kalau udah ada ISPA atau batuk pilek itu udah suspek sebenarnya ya. Atau orang dengan salah satu gejala tanda ISPA dan riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19, apalagi sudah batuk pilek ya kan, seperti flu dan pernah kontak dengan pasien COVID. Nah, ini udah suspek juga. Atau ISPA yang berat yang perlu perawatan rumah sakit. Ini batuk pilek, flu kok nggak membaik, memanjang. Nah, ini sudah tentu suspek COVID ya, hampir dipastikan ini COVID gitu. Nah, bagaimana follow up-nya? Dilakukan RT-PCR. Nah, PCR swab ya hari pertama dan hari kedua. Ini seharusnya ya 2 kali, tapi ya cukup sekali sudah cukup ya. Penanganannya adalah kalau ringan itu isolasi mandiri, sedang itu rawat rumah sakit, berat rawat rumah sakit juga. Nah, hasil akhirnya adalah apakah dia probable, memang konfirmasi atau memang tidak terkonfirmasi COVID-19 sama sekali. Kemudian yang kedua adalah kontak erat. Kontak erat ini tanpa gejala, riwayat kontak dengan pasien yang konfirmasi COVID. Ya, misalkan ada yang sehat-sehat aja tapi dia pernah kontak erat. Nah, ini dilakukan pemantauan selama 14 hari. Ya, tetap aja makanya SOP-nya adalah ketika ada satu keluarga yang menderita, satu orang anggota keluarga yang kena COVID, yang lainnya itu wajib isolasi juga atau dipantau selama 14 hari ya. Nah, sampai nanti dipastikan apakah dia memang suspek, konfirmasi atau memang sehat ya, atau di-scare gitu. Nah, bisa dipahami ya kenapa orang yang satu rumah kontak erat dengan keluarganya yang COVID itu tetap harus dipantau selama 14 hari dan karantina juga mandiri. Nah, ini yang sejauh ini warga masyarakat ini tidak memahami dan masih berkeliaran, masih keluar masuk dan lain sebagainya tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, ini penanganannya ketika memang ada kasus yang probable ya. Probable tadi adalah kasus suspek dengan ISPA berat. Ya kan? Itu rawat di rumah sakit sampai ujungnya cuma ada 2. Ya, Bapak-bapak ya. Warga, ujung dari COVID ini cuma ada 2. Kalau nggak selesai, ya sembuh. Ya, kalau nggak selesai, COVID-nya selesai, atau mungkin kitanya yang selesai, insya Allah yang satunya adalah sembuh, gitu. Nah, di sini kasus konfirmasi itu dibagi menjadi 4 tadi, tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Nah, apa penanganannya? Di sini disampaikan bahwa yang bisa isolasi di rumah itu adalah yang tanpa gejala dan gejala ringan. Ya, tapi faktanya di warga kita juga ada yang gejala sedang dengan saturasinya di bawah 95, tapi tidak dapat rumah sakit. Ya, tidak dapat rumah sakit rujukan. Dan kalau memang ada kegawat daruratan itu disarankan sekarang langsung ke IGD ya. Tidak bisa booking dulu, booking ada tempat enggak, nyari tempat dulu, itu enggak bisa karena kondisi rumah sakit juga sedang crowded gitu. Untuk pasien tanpa gejala dan gejala ringan itu cukup isolasi di rumah dan tanpa follow up RT-PCR untuk memastikan masih ada atau tidaknya virus. Jadi untuk kasus gejala ringan, sedang maupun tanpa gejala itu nggak perlu di swab ulang nanti di 14 hari. Yang penting indikatornya adalah tidak ada gejala plus 3 hari.
ya. Jadi sehat tambah 3 hari. Nah, itu udah selesai isolasi mandiri. Nanti sebenarnya terbit surat keterangan isolasi selesai dari puskesmas. Cuma untuk kondisi saat ini administratif dari puskesmas juga kacau. Karena banyak yang harus ditangani ya. Di level RT RW aja kita udah mulai keteteran nih secara administratif gitu. Kita lebih fokus ke penanganannya. Nah, seperti itu ya. Kalau ada gejala sedang, merujuk ke rumah sakit darurat. Itu idealnya. Kalau saat ini ya kita lakukan penanganan, misalkan kita kasih oksigen, ya kan, follow up setiap hari, kemudian posisi proning, jangan panik, jangan stres, obat-obatan tetap diminum, karena faktanya juga banyak yang desaturasi, oksigen menurun, tapi bisa bertahan di rumah dengan tetap tidak panik ya, dan tentunya pasrah dan tawakal serta berdoa kepada Allah. Nah, ini sedikit saya sharing, kemarin juga sudah diskusi ya sama Pak RW. Artinya dengan kondisi seperti ini kita sudah harus lebih memecah ya, lebih kita pecah lagi. Kalau kemarin semua tersentral untuk informasi, kemudian koordinasi dan sebagainya itu dari ketua RT langsung diselesaikan ke RW maupun seksi kesehatan, tapi untuk rilis berita dan lain sebagainya itu terpusat di ke-RW-an. Nah, sekarang coba kita lebih pecah lagi karena yang ditangani sudah mulai lebih banyak. Jadi nanti harapannya di level-level RT masing-masing itu sudah bisa mandiri dalam arti di sini lebih concern lagi, lebih ditajamkan lagi untuk ke warga yang isolasi. Gitu. Intinya kita bagi tugas. Gitu. Nah, di sini kita coba fokus ke dari warga cara bacanya ya. Ketika warga ini ada terkonfirmasi COVID-19 itu biasanya ada 3 alur. Yang pertama, beliau bisa langsung ke ketua RT, bisa langsung ke RW, atau bisa langsung ke seksi kesehatan. Nah, ini nanti alur penanganannya adalah pertama dari ketua RT ya. Apa yang harus dilakukan ketua RT? Yang pertama adalah mendata warga yang terkonfirmasi. Biasanya diminta KK, KTP sama hasil lab ya, hasil lab PCR-nya atau hasil lab antigennya. Nah, data itu yang akan kemudian nanti diselesaikan ke seksi kesehatan. Dan dari seksi kesehatan akan meneruskan database itu ke puskesmas. Seperti itu ya. Jadi awal terjadinya pasien yang terkonfirmasi, pertama ketua RT mendata warganya, diminta hasil lab, diminta KTP, diminta KK ya, atau identitas apapun yang dalam satu rumah itu misalkan ada yang positif lebih dari 1. Ya, kemudian diselesaikan ke seksi kesehatan untuk selanjutnya agar didata oleh puskesmas. Tuh. Itu yang pertama harus dilakukan. Terus yang kedua adalah memfollow up kebutuhan warga dan kondisi kesehatan warga. Nanti kita buatkan SOP ya, atau penanganan follow up warga itu apa aja, minimal aja kita bikin minimalis aja. Jadi jangan terlalu yang prosedural, tapi intinya kita dapat ya, memastikan bahwa kondisi warga itu baik-baik saja, seperti itu. Kemudian jika ada kasus yang butuh perhatian khusus, bekerja sama dengan seksi kesehatan RW. Jadi untuk kasus-kasus yang butuh penanganan khusus, misalnya belum ada obatnya ya kan, atau mungkin butuh oksigen kah atau tidak, butuh asesmen ulang, itu bisa dikoordinasikan dengan seksi kesehatan RW. Dan nanti akan dibantu untuk asesmen. Nah, ketua RT ini tidak sendiri karena ketua RT akan dibantu oleh tim yang ada di level organisasi RT itu sendiri. Mungkin bisa dibantu oleh seksi sosial. Nah, seksi sosial ini nanti yang akan membentuk tim ya, atau pelaksana yang ada di lapangan untuk membantu kebutuhan warga ini.
ya. Jadi lebih dipecah lagi nanti, dipecah lagi untuk sampai ke level RT, lebih detail lagi. Memastikan kebutuhan warga yang isolasi terpenuhi agar bisa isolasi dengan baik. Contohnya obat-obatan, makanan, ya kan? Dan nanti kita harapannya di setiap RT itu akan dilengkapi dengan tabung oksigen dan toolsnya dan oximeter. Nah, ini oximeter kita sudah punya 3. Untuk tabung oksigen ada 2, yang besar, yang kecil ada 2 juga. Itu punya saya 1 sama punya BM. Oximeter kita juga punya stok RW itu baru 3, nanti mungkin bisa dilengkapi kalau kita ada 6 RT. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketua RT akan bekerja sama dengan tim yang ada di organisasi RT itu sendiri, khususnya mungkin seksi sosial, untuk pelaksana action di lapangan. Tapi ini juga bisa fleksibel, apakah melibatkan tetangga kanan kiri depan belakangnya untuk membentuk tim. Misalkan ketika ada satu warga yang terkonfirmasi, berarti ketua RT dan seksi sosial ini akan membentuk tim yang ada di keliling warga tersebut untuk support kebutuhannya, ya. Jadi jangan sampai nanti ada laporan ini keluar nih isoman tapi kok keluar. Nah, ternyata dia punya kebutuhan yang mungkin dia bingung mau kemana, mau ngambil, mau minta tolong kemana dan lain sebagainya gitu. Nah, seperti itu. Nanti dari sesi kesehatan, bila mana ada warga yang memang membutuhkan perhatian khusus, nanti akan dibantu untuk handling gitu. Jadi untuk warga yang isolasi dengan kondisi tanpa gejala maupun gejala ringan, itu sudah bisa diselesaikan di level RT, ya. Sedangkan nanti untuk kondisi-kondisi yang memang butuh pemantauan di level yang sedang, itu bisa nanti bekerja sama dengan seksi kesehatan RW, dan tentunya ini akan terus koordinasi dengan puskesmas. Harapannya sih tidak ada kasus yang terlalu berat ya, mudah-mudahan ringan semua. Nah, ini ya job desk-nya pada umumnya di sini adalah membuat guideline penanganan COVID-19 di level RT dan RW. Insyaallah sudah saya buatkan. Kemudian mengedukasi tim dan masyarakat, mengarahkan tim dalam penanganan COVID, membantu memantau perkembangan kondisi pasien yang sedang menjalankan isoman, memastikan warga yang sudah mendapatkan terapi itu yang tepat, ya. Karena kadang ada ini referensi tetangga, teman, rekan, ya macam-macam itu. Begitu kondisi memburuk, aduh obatnya apa, ternyata nggak tepat. Nah, ini yang kita hindari sebenarnya. Insya Allah ketika mendapatkan terapi yang tepat itu nggak ada kasus yang macam-macam, semuanya akan membaik dengan cepat, ya, biiznillah. Kemudian bekerja sama dengan puskesmas, alur rujukan pasien ke rumah sakit. Ini dalam kondisi ideal. Tapi yang sudah kita lakukan ketika memang ada kondisi pasien yang butuh rujukan, kita selalu koordinasi dengan puskesmas. Walaupun nanti saran dari puskesmas juga kadang langsung aja ke IGD gitu, karena puskesmas juga nggak bisa ngakses gitu. Membantu alur rujukan ke layanan kesehatan untuk warga yang terkonfirmasi ini dalam kondisi ideal. Nah, ketua RT job desk-nya di sini adalah melakukan pendataan warganya yang terkonfirmasi COVID-19 dan sedang menjalankan isoman, KTP, KK, hasil lab, ya. Kemudian melakukan pemantauan kondisi warga yang sedang menjalankan isolasi mandiri, melaporkan kepada seksi kesehatan RW bila mana ada warga yang membutuhkan perhatian khusus. Kemudian seksi sosial memastikan proses isolasi mandiri warga berjalan dengan baik dan tertib, membantu RT secara teknis di lapangan seperti pemenuhan kebutuhan warga yang isoman, logistik, obat, penanganan desaturasi dan lain sebagainya, tentunya akan diarahkan oleh seksi kesehatan di level RW. Nah, untuk obat-obatan sendiri sebenarnya puskesmas juga menyediakan obat-obatan paket COVID, cuma obat-obatannya standar ya, atau minimalis sekali, itu free, gratis. Jadi kalau nanti ada warga yang membutuhkan obat, kita bisa kontak ke puskesmas untuk disiapkan obatnya, sehingga nanti kita bisa ngambil dari sana, kita kasih ke warga, seperti itu. Nah, ini ya
insya Allah mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan karena kemarin masih ke handling di seksi kesehatan dan sekarang kayak udah crowded banget, trafficnya terlalu padat, ya kita minta dibantu untuk dipecah di masing-masing RT. Mungkin nanti juga ini masih dalam saran ya, mungkin nanti rilis berita juga sudah tidak melalui ketua RW tapi melalui RT masing-masing nanti. Harapannya apa? Harapannya itu bisa lebih terpantau lagi gitu, lebih terpantau lagi. Oh, RT 01 misalkan ini ada 3 orang, sekarang tinggal 2 orang gitu. Itu yang pertama, biar lebih terpantau, lebih mendetail lagi. Yang kedua, harapannya biar nggak terlalu serem ya. Kalau kita langsung sampaikan di level RW itu banyak, mungkin puluhan, 20, 30, 40 dan lain sebagainya, kok nambah terus, akan-akan itu kesannya banyak banget. Tapi kalau per RT mungkin secara psikologis itu RT ini ada 2, RT sini ada 5 misalkan, ini RT ini kosong gitu. Jadi ini juga bisa buat semangat masing-masing RT ya untuk bebas COVID, RT 1 bebas COVID misalkan. Udah seneng-seneng ya, ternyata ada nambah lagi misalkan gitu ya. Mudah-mudahan nggak semakin bertambah. Nah ini yang mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita berlakukan ya, karena ke depan ini sepertinya sebulan ke depan kasus akan terus seperti ini karena ini musim pancaroba ya. Mudah-mudahan segera berlalu masa-masa pandemi ini. Nah nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan misalkan yang terkait dengan warga, kita bisa bikin video seperti ini Pak, kita bisa bikin materi edukasi seperti ini biar lebih memudahkan warga untuk mendapatkan informasi yang tepat sesuai yang ada di kebijakan RW. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi di organisasi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau memang ada yang ingin didiskusikan.